Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melaksanakan presentasi dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang kata-kata yang termasuk kata sifat, kata benda, kata mausul, dan kata isyarah. Sebelum masuk ke penjelasan, saya akan memperkenalkan dari kelompok 4, yaitu Kang Aji Abdul Khalik dari angkatan 2017, Teh Mida Novitasari dari angkatan 2017, Teh Lita Apriani dari angkatan 2017, Teh Tauwifah Fauziah dari angkatan 2017, dan saya Wanda Khairunisa dari angkatan 2018. Selanjutnya akan masuk ke materi penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toba Masai, Ismi Aji Abdul Khalik. Ana min Tasik Malaya. Al-Majbu'ah Arba'atun. Saufa yasroh anha. Yang pertama pembagian kata dalam bahasa Arab. Yang kedua penggunaan kata sifat dengan menggunakan kata yang. Astamta bukota fil amsa. Yang pertama pembagian kata dalam bahasa Arab. Dalam tata bahasa Arab, kata terbagi dalam 3 golongan besar, yaitu isim, contohnya kampus, fi'il, contohnya saya belajar, dan harf, contohnya di dalam. Pembagian ini didasarkan pada al-istiaro atau penelusuran dan at-tatabu atau penelitian. Maksudnya ialah bahwa para ulama bahasa telah menelusuri dan meneliti semua kata-kata bahasa Arab, baik yang terdapat dalam Al-Quran, hadis, maupun ucapan orang-orang Arab yang fasih. Dan mereka menemukan semua kata itu tidak keluar dari 3 jenis pembagian tersebut. Untuk mendekatkan pemahaman, maka untuk sementara kita menafsirkan isim sebagai kata benda, fi'il sebagai kata kerja, dan harf sebagai kata keterangan. Yang pertama, isim atau kata benda. Isim adalah setiap kata yang merujuk ke orang atau manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, sifat, atau makna lainnya yang tidak terkait dengan waktu. Ringkasnya, semua kata yang tidak termasuk dalam kata kerja dan huruf, maka ia adalah isim. Contohnya singa, bulan, kemerdekaan. Ciri-ciri isim. Yang pertama, tanwin. Artinya setiap kata yang memiliki atau memungkinkan untuk ditanwin harakat akhirnya, maka ia adalah isim. Contoh rojulun yang artinya seorang laki-laki. Yang kedua adanya alif lam. Contoh al-kitabu yang artinya buku. Yang ketiga terletak setelah huruf nida atau memanggil. Contoh wahai ya Muhammad. Setiap kata yang terletak setelah ya atau wahai, maka ia adalah isim. Dalam bahasa Indonesia pun demikian. Setiap kata yang muncul setelah wahai biasanya adalah kata benda, nama orang misalnya, dan kata benda termasuk bagian dari isim. Yang keempat, mayrur, yang diantara tandanya adalah harakat kasroh. Mayrur merupakan salah satu kekhususan yang dimiliki oleh isim mayrurnya. Isim bisa karena didahului oleh huruf jar atau karena merupakan bentuk idafa. Contohnya arof jaroh yang artinya di atas pohon merupakan bentuk jar majrur. Yang kelima, setiap kata yang menjadi pokok pembicaraan, misalnya alkitabu mubtada, buku itu bermanfaat. Yang menjadi pokok pembicaraan dalam kalimat tersebut adalah kata alkitabu. Yang kedua ada fi'il atau kata kerja. Fi'il adalah sebuah kata yang berfungsi untuk menunjukkan atas terjadinya suatu peristiwa pada waktu tertentu. Fi'il dapat didefinisikan dengan melihat salah satu di antara ciri-ciri berikut. Yang pertama, ta fa'il, yaitu huruf
ta yang berkedudukan sebagai pelaku pekerjaan. Contoh, kitabu, katabu atau yang artinya aku telah menulis. Huruf ta di sini maknanya kembali ke dhamir atau kata ganti. Huruf ang sebagai fa'il atau pelaku dan kutubu sebagai ketaba atau kamu telah menulis. Huruf ta maknanya kembali ke dhamir sebagai pelaku. Yang kedua ada ta'nits, huruf ta yang menunjukkan jenis muannats atau perempuan. Contoh, katsabat, dia perempuan telah menulis. Huruf ta sukun di akhir maknanya kembali ke dhamir. Yang ketiga, ya mukhatabah, yaitu huruf ya yang menunjukkan kata ganti orang kedua atau kamu atau pihak yang diajak bicara. Contoh, taktubina yang artinya kamu perempuan sedang menulis. Yang keempat ada nun taukid, yaitu huruf nun yang ditambahkan di akhir kata yang menunjukkan makna penekanan. Contohnya, liyakutubuna yang artinya hendaklah dia benar-benar menulis. Yang ketiga ada harf atau kata keterangan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa harf adalah kata yang tidak bisa dipahami maknanya kecuali jika disandingkan dengan kata lain. Dengan demikian, kata ini tidak akan memiliki makna tertentu kecuali disandarkan pada kata-kata lain dengan makna yang serupa. Definisi lain mengatakan sebagai berikut. Al-harfa huwa kullu kalimati laisa laha ma ila ma'a ghairiha. Artinya, harf adalah setiap kata yang tidak mempunyai makna kecuali disandingkan dengan kata-kata lain. Contoh dari min dalam kalimat ana ahruju minna baiti, saya keluar dari rumah. Huruf-huruf di atas akan memiliki makna yang dapat dipahami oleh pendengar atau lawan bicara saat ia disandingkan dengan kata-kata lain. Namun saat ia berdiri sendiri tanpa disandingkan dengan kata-kata lain, maka ia tidak akan memiliki makna sempurna yang dapat dipahami. Lalu yang kedua materi saya yaitu tentang penggunaan kata sifat dengan menggunakan kata yang. Berdasarkan ketiga macam di atas, kata sifat termasuk bagian dari isim. Namun kedudukannya di dalam susunan kalimat hanya menepati dua posisi saja, yaitu sebagai sifah atau naat dan khobar. Karena kata sifat hanya sebagai penghubung untuk menunjukkan suatu sifat lebih dari suatu hal atau seseorang tersebut. Contohnya, dia sahso jaida, dia adalah orang yang baik. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang ciri-ciri kata benda. Ciri kata benda yang pertama yaitu berharakat kasroh atau al-khafad. Menurut terminologi dari ahli nahwu, berarti harakat kasroh yang disebabkan oleh pelaku atau yang mewakili amil tersebut, sehingga menyebabkan kata setelahnya menjadi kasroh. Misalnya, harakat kasroh pada huruf ro pada kata bakri. Contoh kalimatnya adalah marortu bakri, yang artinya saya lewat di depan bak. Bak pada contoh di atas adalah nama orang, dan nama orang merupakan bagian dari isim, di mana di akhir dari isim tersebut berharakat kasroh. Yang kedua yaitu berharakat tanwin. Tanwin adalah nun mati yang pada akhir sebuah isim yang diucapkan. Akan tetapi tidak ditulis karena dianggap tidak diperlukan dan cukup diganti dengan cara mengulang harakat pada huruf terakhirnya. Contoh, Muhammadun, kitabun. Kata-kata di atas semuanya dalam bentuk isim karena dapat dibuktikan dengan adanya tanwin di akhir setiap kata. Selanjutnya, ciri yang ketiga adalah pada awal kata penulisannya dimulai dengan huruf alif dan lam. Jadi, setiap menemukan kata-kata seperti ini, maka kata tersebut masuk dalam ciri yang ketiga. Contoh, ar-rajulu, al-kitabu. Kata-kata tersebut dapat digolongkan dalam kategori isim karena semuanya diawali dengan huruf alif dan lam.
Ciri-ciri dari isim selanjutnya yaitu didahului oleh huruf khofad. Huruf khofad adalah huruf jar. Huruf jar adalah huruf yang secara umum bisa membuat huruf setelahnya menjadi majrur atau berharakat kasroh. Contoh kalimat, Zahabtu minal baiti ila madrasati. Saya pergi dari rumah ke sekolah. Maka yang bertindak sebagai huruf khofad di sini adalah huruf ila dan min. Lalu yang kelima ada idofah. Idofah atau biasa disebut dengan mudof dan mudof ilaihi adalah suatu keadaan yang terjadi pada dua kata yang saling bergandengan untuk membentuk suatu makna baru. Biasanya, kata yang kedua berharakat akhir kasroh, maka kata tersebut kemungkinan adalah sebuah isim. Isim atau biasa yang dikenal dengan kata benda jika ditinjau berdasarkan jumlahnya terbagi menjadi 3, yaitu ada isim mufrad, isim musanna, dan isim jamak. Yang pertama ada isim mufrad. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan suatu jumlah bilangan tunggal dan berlaku baik untuk muzakkar maupun muannas. Jadi berlaku untuk wanita atau laki-laki. Isim mufrad sendiri juga dapat berlaku baik untuk isim yang berakal maupun yang tidak berakal. Contoh isim mufrad yaitu mu'minun, seorang mukmin, kafirun, seorang kafir. Yang kedua ada isim musanna. Isim musanna adalah isim yang memuat dua benda atau orang dengan kesesuaian lafaznya dan maknanya dengan menambah alif dan nun atau ya dan nun pada akhirnya. Contoh mu'minani, mu'minani, kafirani, muslimani, muslimatani. Lalu yang ketiga ada isim jamak. Isim jamak adalah suatu isim yang menunjukkan suatu jumlah bilangan banyak, lebih dari 2. Isim jamak dapat terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim yaitu digunakan untuk menunjukkan laki-laki. Contoh muslimun, banyak laki-laki. Lalu yang kedua ada jamak muannats salim. Jamak muannats salim ditunjukkan untuk menunjukkan suatu jenis perempuan. Contoh mukminatun, para perempuan mukmin. Lalu yang terakhir ada jamak taksir. Jamak taksir adalah isim yang memuat lebih dari 2 orang dan bentuk mufradnya berubah, tidak beraturan sebagaimana yang lazimnya. Contoh rasulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Itlita Apriani, summa an ubayin anismu domir. Selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai isim domir, atau dalam bahasa Indonesia kita mengenal istilah pronomina atau kata ganti. Nah, dalam bahasa Arab, isim domir atau kata ganti ini berjumlah 14. Namun, sebelum kita membahas 14 kata domir tersebut, kita perlu mengetahui bahwa isim atau kata benda dalam bahasa Arab berdasarkan jumlahnya itu ada 3 bentuk. Yang pertama ada mufrad. Mufrad ini berarti tunggal atau sendiri. Kemudian ada musanna yang berarti 2 orang atau ganda. Dan yang ketiga ada jamak, yaitu menunjukkan lebih dari 2 orang atau banyak. Selanjutnya ada kategori kata ganti dalam bahasa Arab. Nah, kategori kata ganti ini terbagi menjadi 3. Ada mutakalim, kemudian ada mukhotob, dan ada ghaib. Nah, untuk mutakalim ini dibagi lagi, yaitu untuk mufrad dan untuk jamak. Untuk mufrad yaitu domir ana yang berarti saya. Kemudian ada jamak yaitu nahnu untuk menunjukkan orang banyak atau kami. Kemudian untuk mukhotob atau orang kedua yaitu ada mufrad dan musanna. Untuk mufradnya ini yaitu ada anta yang berarti kamu. Ini anta khusus untuk laki-laki. Kemudian ada anti yang berarti kamu khusus untuk perempuan. Dan untuk jamaknya ada antum untuk laki-laki banyak dan ada antunna untuk perempuan banyak. Kemudian untuk ghaib atau orang ketiga ada mufrad, musanna, dan jamak. Untuk mufradnya ada domir huwa yang berarti dia untuk laki-laki. Dan untuk perempuannya ada domir hiya. Kemudian untuk musananya ada domir huma yang menunjukkan 2 orang. Entah itu untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Kemudian ada hum untuk menunjukkan laki-laki banyak, khusus yang ghaib atau orang ketiga. Dan hunna untuk perempuan banyak. Nah, di sini ada tabel dari isim domir.
Yang pertama ini, contohnya ada domir ana yang berarti saya. Nah, ini untuk menunjukkan sendiri atau mufrad. Ana ini bisa digunakan untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Kemudian ada domir nahnu, yaitu menunjukkan kami atau orang banyak, yaitu lebih dari satu. Dan ini juga bisa digunakan untuk laki-laki ataupun perempuan. Kemudian ada anta, khusus untuk laki-laki, yang menunjukkan kamu. Kemudian ada antuma, entah itu untuk laki-laki ataupun perempuan, yang menunjukkan kalian. Nah, contoh dari penggunaannya, misalnya, nahnu muslimun, kita adalah seorang muslim. Anta muslimun, kamu adalah seorang muslim. Contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya, jika isim domir digunakan dalam percakapan sehari-hari, ketika kita akan mengungkapkan kata ganti milik, maka terdapat perubahan kata. Misalnya dari domir ana. Ana itu kan berarti saya. Ketika kita ingin menggunakannya menjadi milik saya. Contohnya dari kata buku, yaitu kitaba. Kitaba itu berarti buku. Ketika kita ingin mengungkapkan buku itu adalah milik saya, maka kata ana ini diubah menjadi ya dan berada di akhir si kalimat tersebut. Contohnya kitabi, artinya buku saya. Jadi bukan kitaba ana, buku saya, bukan seperti itu, melainkan domir ana ini diganti menjadi ya, menjadi kitabi. Kemudian domir nahnu menjadi kitabuna, dan domir anta menjadi kitabaka, dan seterusnya. Nah, selain dalam menyatakan kepemilikan, kata ganti ini juga berubah bentuknya ketika menjadi subjek ataupun objek. Kita akan menggunakan contoh dari fi'il madi doroba yang fi'il mudhari'nya itu yadribu. Berikut contohnya bisa dilihat di tabel. Contohnya, domir ana. Ketika ia menjadi subjek di fi'il madi dari fi'il madi doroba, maka menjadi dorobtu, yang artinya saya memukul. Jadi bukan ana doroba, melainkan menjadi dorobtu. Ada perubahan domir dari ana menjadi tu. Kemudian dalam fi'il mudhari'nya, domir ana ini berubah menjadi hamzah di awal kalimat. Dari fi'il mudhari' yadribu, maka berubah menjadi adribu, yang artinya saya sedang memukul. Kemudian ketika menjadi objek, berubah lagi menjadi dorobani. Selanjutnya ada nahnu yang berubah menjadi dorobna dalam fi'il madi, dan nadribu dalam fi'il mudhari', dan dorobana ketika menjadi objek. Kemudian yang lainnya ada antuma, antum, anti, dan domir-domir yang lainnya juga mengalami perubahan ketika menjadi subjek dalam fi'il madi ataupun fi'il mudhari', dan ketika menjadi objek atau maf'ul. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nida Novitasari. Summa an ubayyin anil isim mausul wa isim isyarah. Yang pertama, pengertian kata mausul. Isim mausul atau kata sambung, yaitu isim yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa kalimat atau pokok pikiran menjadi satu kalimat. Maksudnya, bahwa setiap isim makrifat itu akan menjadi jelas bila bersambung dengan kalimat sesudahnya yang dinamakan silah. Silah atau anak kalimat itu harus memiliki domir yang kembali pada isim mausul yang dinamakan aid. Dalam bahasa Indonesia, kata sambung semacam ini diwakili oleh kata yang. Bentuk asal atau dasar dari isim mausul adalah alladhi atau yang. Perhatikan contoh penggunaan isim mausul dalam menggabungkan dua kalimat di bawah ini. Kalimat yang pertama, ja'al mudarrisu, yang artinya guru itu datang. Kalimat kedua, al mudarrisu yu'allimul lughatul arabiyyah, yang artinya guru tersebut mengajar bahasa Arab. Kalimat yang ketiga, ja'al mudarrisu alladhi yu'allimul lughatul arabiyyah, yang artinya guru yang melatih bahasa Arab telah datang. Kalimat tiga menghubungkan antara kalimat 1 dan 2.
dengan isim mausul alladzi. Yang kedua, pengertian kata isyarah. Isim isyarah adalah kata tunjuk atau kata penghubung khusus menunjukkan sesuatu. Jika dalam bahasa Indonesia, tidak jarang kita sebut kata ini dan itu, namun bertolak belakang dengan bahasa Arab. Kata tunjuk di sini harus disesuaikan peruntukannya, khusus apa dan jumlahnya berapa. Karena jika salah dalam menunjukkan atau tertukar kata penunjukannya, menjamin akan membuat lawan bicara gagal paham. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Wanda Khairunisa saubayin lakum an anwa il ismi mausul wal isyarah. Bentuk isim mausul mufrad tunggal dan mutsana menunjukkan arti dua. Isim mausul mufrad tunggal yakni allazi kalau jenis laki-laki baik, akil atau goiru akil yakni allati. Jika dua-duanya ditasniahkan dua, maka huruf ya jangan diputuskan atau dibuang. Contohnya, ja'anil lazi, datang kepadaku laki-laki yang berdiri. Ja'atni allazi, datang kepadaku seorang perempuan yang berdiri. Huruf yang awalnya diiringi ya dilemparkan dengan memasang tanda irob saat rofa dan saat nasab dalam keadaan rofa. Contoh mutsana dalam keadaan rofa. Ja'a allazini abuhuma, dua orang yang ayahnya berdiri itu telah datang. Contoh mutsana dalam keadaan nasab. Ma'rotu allazaini buhuma, saya bertemu dengan dua orang yang ayah dua-duanya berdiri. Contoh mutsana dalam keadaan jar. Ma'rotu alataini buhuma, saya bertemu dengan dua orang yang ayah dua-duanya berdiri. Bentuk isim mausful jamak banyak. Jamak lafaz allazi, isim mausful tunggal. Laki-laki ialah, ilai atau allazina secara mutlak baik guna rofa, nasab dan jar. Contoh jamak keadaan rofa. Ja'anil lazina qa'amu, datang kepadaku mereka yang semuanya berdiri. Contoh jamak keadaan nasab. Ra'aitul lazina qa'amu, saya akan menyaksikan mereka yang semuanya berdiri. Contoh jamak keadaan jar. Mararatul lazina qa'amu, saya bertemu dengan mereka yang semuanya berdiri. Bentuk isim mausful mutlak. Isim mausful mutlak ialah menyamakan hukumnya dengan isim mausful yang sudah disebut sebelumnya. Artinya digunakan guna laki-laki maupun perempuan. Contohnya ja'ani, wamang, wamang komu, wamang kumna. Datang kepadaku seorang laki-laki yang berdiri.
perempuan yang berdiri. 2 orang laki-laki yang berdiri. 2 orang perempuan yang berdiri. Mereka laki-laki yang berdiri. Mereka perempuan yang berdiri. Bentuk isim mausful ja. Isim mausful ja dipakai guna tunggal dual, jamak laki-laki dan perempuan. Jadi maksudnya ja dan ma atau mang tersebut tidak dijadikan satu kata istifham karena kata tanya. Contohnya mang za'aka, mang za'aning daka. Siapa orang yang datang kepadamu, tidak terdapat orang yang di sampingmu. Isim isyarah mufrad muzakkar. Mufrad artinya bendanya adalah satu tunggal. Muzakkar artinya bendanya tergolong mal, laki-laki. Contohnya haza babun, ini adalah pintu. Haza itu digunakan untuk menunjuk benda atau objek tunggal yang dekat. Zalika baitun, itu adalah rumah. Zalika itu digunakan untuk kata tunjuk benda atau objek, orang, muzakkar tunggal yang jauh. Isim isyarah muannas mufrad artinya bendanya adalah satu tunggal. Muannas adalah bendanya tergolong femal, perempuan. Contohnya hazihi hakibatun, ini adalah tas. Hazihi itu digunakan untuk kata, objek atau orang, muannas tunggal yang dekat. Tilka sayyaratu, itu adalah sebuah mobil. Tilka itu digunakan untuk kata tunjuk benda, orang, objek muannas tunggal yang jauh. Sekian penjelasan dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.